Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Semoga hari ini membawa kabar gembira sekaligus mungkin kabar harap-harap cemas ya. Karena besok sudah mulai masuk ujian ya. Oke, jadi hari ini karena terakhir kita bicara yang ringan-ringan saja dan mohon partisipasi dari Anda juga ya. Karena topiknya ini lebih banyak kepada kaitannya dengan praktek komunikasi pembangunan ya. Dari berbagai ragam pendapat, konsep, teori yang biasanya pada ujungnya tuh orang selalu bertanya, apa sih profesi komunikasi pembangunan itu dan bagaimana implementasinya kan? Nah, makanya kemudian di dalam materi ini diberi judul praktek dan profesi komunikasi pembangunan. Memang tidak secara eksplisit ada yang disebut dengan sebutan komunikator pembangunan, karena pada hakikatnya semua orang yang berbicara tentang pembangunan ya, dalam artian yang luas, kemudian kontennya yang dibicarakan berkaitan dengan program-program pembangunan, dan prosesnya dari suatu program itu juga sebutlah sekarang sudah menggunakan pendekatan partisipatif, maka mereka yang membicarakan itu adalah komunikator pembangunan. Karena komunikator kan istilahnya kalau dalam teori komunikasi kan sebagai sumber pesan, ya kira-kira begitu ya. Jadi dalam praktek sehari-hari tentu kita akan melihat berdasarkan pengalaman empiris, terutama mungkin dipraktekkan di Indonesia sendiri, itu kita akan melihat beberapa aspek yang mungkin beberapa sudah kita kenal, tapi beberapa juga mungkin barangkali relatif baru disadari oleh Anda barangkali tentang lingkup praktek komunikasi pembangunan ya. Kemudian dalam praktek komunikasi pembangunan ini dilihat lagi lingkup pekerjaan komunikasi pembangunan ini, misalkan di bidang apa saja, di sektor apa saja yang butuh komunikasi pembangunan ya. Kemudian teknis pekerjaan komunikasi pembangunan. Jadi 3 poin inilah yang menjadi fokus kita ya. Kalau yang keempat ini hanya sebagai ilustrasi saja dari hasil survei khususnya mahasiswa SKPM yang memang core-nya di bidang pembangunan ya, atau di bidang pengembangan masyarakat ya, lebih tepatnya. Oke, dari apa yang sudah mungkin Anda pelajari atau Anda cermati di dalam slide-slide PPT ini, mungkin sudah mulai muncul banyak pertanyaan gitu ya. Misalkan di dalam lingkup praktek komunikasi pembangunan ya. Ada yang disebut dengan komunikasi komunitas ya. Kemudian ada siaran komunitas ya. Jadi sama-sama menggunakan komunitas. Ada komunikasi pendidikan, ya. Kemudian ada jurnalisme pembangunan dan komunikasi sains. Ya. Jadi ruang lingkupnya banyak sekali ya ternyata ya. Artinya dari 5 poin ini juga bisa dibuat lagi kalau dikaitkan misalkan dengan penggunaan media yang mungkin kemarin sudah disinggung, itu terkait dengan siaran komunitas ya. Kemudian kaitannya dengan bagaimana mengelola atau memanage suatu program-program pendidikan, itu kaitannya dengan komunikasi pendidikan. Nah, dari 5 ruang lingkup ini ya, tentu saja semuanya bermuara pada mendukung program-program pembangunan yang kalau kita kembali ke materi-materi sebelumnya itu banyak juga
diperkenalkan strategi ataupun pendekatan pembangunan yang sekarang dianut, termasuk juga di Indonesia ya, yang mengadopsi hasil konvensi PBB tentang SDGs ya. Jadi untuk mencapai tujuan-tujuan SDGs itulah sebenarnya di situ komunikasi pembangunan itu mempunyai peran yang strategis ya, bukan sekedar sebagai memperlancar prosesnya saja atau sebagai pendukung saja, tetapi harus mewarnai setiap faset atau setiap tahap dari program-program pembangunan itu sendiri. Karena kita sudah menganut apa yang disebut dengan komunikasi pembangunan yang partisipatoris atau partisipatif. Ya. Jadi itu dulu kerangkanya yang harus dipahami ya, kalau berbicara praktek komunikasi pembangunan ya. Baik, kita coba sisir satu persatu lagi. Yang pertama adalah komunikasi komunitas ya. Nah, memang kalau kita melihat pengertiannya, komunitas itulah kumpulan orang yang biasanya menempati teritori tertentu yang memiliki kesamaan ciri-ciri ya. Yang biasanya juga kita menyebutnya sebagai sistem sosial. Ya. Ini penting Anda pahami karena banyak nama-nama ataupun semacam kumpulan-kumpulan yang menyebutkan sebagai komunitas. Ya. Jadi harus sedikit dibedakan dengan konsep komunitas di sini ya. Jadi komunitas itu biasanya cakupannya, sasarannya itu masyarakat setempat atau masyarakat lokal di suatu wilayah yang mereka berinteraksi satu sama lain lebih intensif. Jadi bisa saja kalau secara sederhananya, secara konkretnya, misalkan masyarakat di dalam satu RT, ya, kemudian satu desa, itu juga bisa komunitas, ya. Nah, karena mereka itu letaknya berdekatan dan biasanya mempunyai kesamaan-kesamaan dalam pekerjaan, misalkan nih, yang contoh yang paling gampangnya misalkan komunitas petani misalnya ada cerita di desa Sukawening, Kecamatan Rawaga Bogor, itu merupakan komunitas. Di situ ada komunitas petani, misalkan petani apa? Petani yang menanam singkong, misalnya kan. Makanya komunikasinya lebih banyak menggunakan komunikasi interpersonal. Medianya juga media-media komunitas untuk memfasilitasi komunitas ya. Di dalam proses-proses menjalankan program pembangunan yang partisipatif ini, makanya kemudian komunikasi itu memfasilitasi untuk mengambil keputusan, bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kalau terjadi gesekan atau konflik atau pertentangan antar anggota komunitas ya. Jadi bisa juga sebagai sarana untuk advokasi ya dan untuk mobilitas sosial ya. Atau mobilisasi sosial atau menggerakkan masyarakat kira-kira begitu ya. Jadi advokasi itu mungkin sehari-hari Anda sering atau pernah mendengar istilah advokat ya. Advokat itu biasanya kalau kita menyebutnya pengacara gitu ya. Jadi yang memberikan advice atau memberikan saran ataupun memberikan rekomendasi atau nasihat bagi orang-orang yang memiliki masalah ya. Tetapi advokasi itu biasanya kalau dalam konteks komunikasi pembangunan itu advokasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah ya. Jadi misalkan kaitannya dengan masalah-masalah lingkungan ya. Kita memberikan advokasi kepada dari mulai mungkin kalau di level masyarakat desa
mengadvokasi kepala desanya, tokoh-tokoh masyarakatnya, sehingga mereka bisa diajak bersama-sama untuk mengatasi persoalan yang ada di masyarakat. Ya. Itu semuanya adalah kaitannya dengan komunikasi komunitas. Ya. Nah itu tadi ya, karena dia juga berfungsi memberdayakan komunitas secara partisipatoris. Ya. Anda masih ingat di dalam materi yang diberikan beberapa minggu yang lalu ya tentang apa itu nilai-nilai inti komunikasi ya, komunikasi pembangunan. Kalau nggak salah ada 5 ya. Yang pertama adalah pemberdayaan, kemudian yang kedua partisipasi, yang ketiga itu kaitannya dengan keberlanjutan ya, kemudian kesetaraan dan keadilan. Apalagi tuh? Masih ada yang ingat nggak? Saya juga udah lupa tuh ya. Kalau nggak salah 4 atau 5 ya, tentang nilai-nilai komunikasi pembangunan nih. Dan komunikasi ini maaf, ini mungkin salah ya, salah ketik barangkali ya, lupa nih ya, saya juga baru sempat baca lagi ya. Komunikasi komunitas itu sifatnya mengakar di dalam masyarakat ya. Jadi sifatnya partisipatif atau partisipatoris ya, karena biasanya dari, oleh, dan untuk komunitasnya. Nah ini akan kelihatan kalau misalkan dikaitkan dengan yang tadi sudah disebutkan juga, itu dengan siaran komunitas ya. Di dalam siaran komunitas juga kalau kita lihat di dalam definisi formalnya, di dalam katakanlah di Undang-Undang Penyiaran tentang siaran komunitas itu kaitannya dengan masyarakat setempat yang mempunyai kesamaan kepentingan dan tujuan ya. Oke, sampai poin di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ingin memberikan pandangan baru, pandangan alternatif, silakan ada. Enggak ada. Jangan-jangan udah pada ngantuk nih. Emang kita kelasnya siang ya. Ini saya belum istirahat ini dari jam 8 ini. Saya hanya cuma beberapa menit saja sekedar untuk sholat dan nyemil ya. Ya bagusnya sih harusnya mau puasa aja sekalian ya. Tapi karena saya harus minum obat jadi ya enggak jadi puasanya. Oke, ada yang punya pendapat? Karena ini baru satu poin ini ya. Ini belum, Pak. Kenapa? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Jadi kalau misalkan kita ambil contoh komunitas petambak, itu kan bisa komunitas juga. Karena apa? Biasanya petambak udang itu kan mendiami areal yang sama, tempat tinggalnya juga berdekatan. Itu bisa menjadi satu komunitas petambak ya. Karena tambak udang itu kan nggak ada tambak udang di gunung. Kan semuanya kan pasti di pinggir pantai ya, di daerah-daerah pinggir pantai, dan mereka umumnya profesinya sebagai nelayan. Dan komunitas nelayan itu memang sangat kadang-kadang sangat eksklusif ya. Karena satu area, satu kampung tuh semuanya nelayan semua, nggak ada yang punya usaha lain. Paling yang juga punya lahan, punya tanah, diusahakan untuk membuat kalau di pantai itu membuat garam ya. Itu juga bisa menjadi satu komunitas ya. Jadi dia juga menjadi sasaran dari komunikasi pembangunan. Nah, ini kalau komunikasi pendidikan ini sebenarnya kita masih ingat dalam konsep fungsi komunikasi pembangunan yang kita
ambil dari gagasan ataupun teorinya Wilbur Scrum tentang teaching function dari komunikasi ya, terutama komunikasi pembangunan ya. Jadi teaching function itu sebenarnya diartikan dalam arti yang luas. Jadi melalui program-program pendidikan formal ya, karena waktu itu kan di negara-negara berkembang itu ditandai dengan tingkat buta huruf yang tinggi atau melek baca tulis yang masih rendah ya. Jadi proses pendidikan ya. Jadi proses pendidikan itu berlaku bagi masyarakat, bagi orang tua, juga bagi anak-anak dan generasi muda yang kemudian diformalisasikan dalam bentuk dalam program-program pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, kan begitu ceritanya. Jadi pendidikan ini bisa formal, bisa non formal, dan bisa informal. Nah, ini mungkin istilah ini di dalam pengertiannya seringkali kalau yang kurang memahami bisa campur aduk. Nah, komunikasi pembangunan itu biasanya melalui jalur strategi komunikasi pendidikan yang non formal. Makanya kalau di Departemen Pendidikan itu ada bagian yang menangani pendidikan non formal, yaitu biasanya yang mengurusi kursus-kursus ya. Apakah itu kursus menjahit, kursus memasak, kemudian kursus otomotif, kursus bengkel las, kursus ke listrik dan sebagainya. Itu pendidikannya masuk pendidikan non formal ya. Artinya komunikasi itu menjadi sarana ataupun pendekatan yang dilakukan dalam proses-proses pendidikan ya. Makanya kalau kita tengok ke tetangga sebelah yang mempelajari teknologi dan komunikasi pendidikan itu sangat terbiasa dengan bicara dengan komunikasi pendidikan ya, termasuk teknologinya ya. Dan Departemen Pendidikan juga memiliki pusat-pusat pembelajaran atau pusat-pusat komunikasi dan teknologi pendidikan. Namanya Pustekkom, Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan ya, yang letaknya di daerah Ciputat ya kalau nggak salah. Dari Parung terus ke arah yang mau menuju ke Jakarta ya. Jadi itu kaitannya komunikasi pendidikan ya. Jadi kalau kita jabarkan di dalam komunikasi pembangunan, itu pendidikan non formal itulah komunikasi pembangunan yang bisa juga dibidani ataupun di bawah program Kementerian Pendidikan, bisa juga di departemen-departemen yang sifatnya teknis lainnya ya, dengan pendidikan non formal tadi ya. Jadi di sini filosofinya ataupun pendekatannya tentu saja menggunakan pendekatan proses belajar manusia ya. Jadi karena biasanya di dalam komunikasi pembangunan itu sasarannya kadang-kadang orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah punya tanggung jawab banyak, sudah punya pekerjaan tertentu, sehingga waktu untuk belajar itu juga sangat terbatas, maka harus menyesuaikan ya. Dan disitulah kemudian masuk unsur-unsur pendidikan orang dewasa di dalam komunikasi pendidikan non formal. Yang pada intinya adalah bagaimana pendidikan itu sebagai proses yang terintegrasi ya. Dari mulai perencanaannya, bagaimana melibatkan masyarakatnya, dari mulai bagaimana prosedur penyelenggaraannya, ide-idenya, sampai ke masalah-masalah teknis, peralatan, dan organisasi. Yang tujuannya untuk ya menganalisis masalah dan peralatan kebutuhan ya, kemudian menerapkan dan mengevaluasi ya. Jadi seperti yang contoh-contoh yang tadi saya sebutkan, itu misalkan dalam hal kursus-kursus, itu dimulai dengan proses-proses seperti ini sebelum penyelenggaraan pendidikan ya. Dan prinsip belajar itulah menjadi titik tolak di dalam komunikasi pendidikan ya. Jadi secara psikologis itu aspek belajar itu banyak unsur-unsur atau faktor-faktor psikologi yang harus
pertimbangkan ya. Jadi bukan sekedar yang kita kenal dengan transfer teknologi atau transfer pengetahuan atau transfer inovasi saja, tapi mengajak masyarakat juga sebagai manusia yang manusia pembelajar ya. Artinya tidak terbatas pada usia, tidak terbatas pada waktu, pada tempat, dimanapun mereka punya semangat untuk belajar ya. Kan belajar kan tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, dan tidak mengenal tempat ya. Jadi di mana peran komunikator pembangunannya itu membantu dalam menganalisis masalah yang dihadapi oleh masyarakat ya. Masalah-masalah belajar itu kaitannya dengan masalah-masalah perilaku ya, sehingga komunikator itu bisa merumuskan jalan keluar atau pemecahannya sampai mengimplementasikannya ya, kemudian mengevaluasi dan mengelolanya. Karena ujung-ujungnya komunikator pembangunan itu sasaran dari komunikasi pembangunan perubahan perilaku itu sendiri ya. Jadi itu yang kaitan dengan komunikasi pendidikan ya. Paling tidak dari pengalaman atau dari pelajaran yang sudah kita ketahui ya, di dalam kebijakan pendidikan Indonesia ya. Dan ada yang bidang di dalam katakanlah dulu namanya IKIP ya. IKIP itu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan ya. Sekarang sudah jadi universitas ya, seperti UIP di Bandung. UIP itu di Bandung apa di Jakarta ya? Itu mempelajari tentang komunikasi pendidikan dan teknologi komunikasi pendidikan ya. Nah, siapa saja yang bisa berperan di sini termasuk semua, bahkan IPB sendiri sebagai institusi yang punya tanggung jawab di bidang pengabdian masyarakat itu bisa mengembangkan komunikasi pendidikan itu melembagakan pengabdian masyarakat ya, kegiatan pengabdian masyarakat itu adalah sebagai proses komunikasi pendidikan sebagai dasarnya ya. Sebagai komunikasi pendidikan. Jadi para mentor atau pelatih ataupun fasilitator itu menjadi komunikator pembangunan ya. Jadi itu terjemahan dari konsep komunikasi pendidikan. Kemudian yang ketiga, ini mungkin sekarang kita sudah terdisrupsi ya, jadi siaran komunitas itu seperti ada dan tiada ya, walaupun keberadaannya di Indonesia itu diakui ya, baik radio maupun televisi atau media elektronik yang lain, memang untuk tujuan pembangunan ya. Mengapa ini siaran komunitas itu menjadi penting? Karena memang orang kan lebih cenderung senang mendengarkan dirinya sendiri ya, mereka sendiri. Nah ini kalau mahasiswa kan sekarang udah jarang kan ya nonton televisi ya. Tapi begitu ada pagelaran ada pagelaran Najwa, mata Najwa di kampus IPB itu mahasiswa baru pada nonton karena cenderung ingin mendengarkan atau menonton stasiun yang memang dekat dengan kebutuhannya atau dekat dengan lingkungannya ya. Makanya itu yang menjadi salah satu dasar atau pertimbangan karena orang cenderung mendengarkan atau menonton stasiun mereka sendiri ya. Karena itu yang dibicarakan apa ya tentang mereka sendiri, masalah-masalah sendiri, kemudian bagaimana masalah-masalah memecahkan masalah-masalah itu didiskusikan, didialogkan, dibahas ya tentu saja dengan kalau masalah pertanian atau perikanan misalkan di situ ditampilkan tokoh-tokoh atau orang-orang yang menguasai bidang-bidang perikanan, misalkan masalah udang atau masalah kepiting dan sebagainya kan.
Jadi Anda masih ingat di dalam konsep komunikasi itu ada istilah homofili dan proximity ya. Jadi orang itu akan tertarik pada hal yang dekat dengan kita. Itu yang disebut dengan istilah proximity ya. Kedekatan secara geografis itu juga menjadi daya tarik. Kemudian istilah homofili itu adalah kesamaan ya. Kesamaan antara komunikator dan komunikan itu diistilahkan dengan homofili ya. Lawannya heterofili ya. Bukan hemofili ya. Kalau hemofili lain lagi. Apa tuh kalau hemofili itu kaitannya dengan darah ya kalau nggak salah ya. Di homofili itu kemiripan atau kesamaan karakteristiknya ya. Budayanya sama, bahasanya sama, pekerjaannya sama, kebiasaan sehari-harinya sama. Jadi kita akan lebih mudah berbicara atau berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai derajat homofili yang tinggi ya. Itu sebabnya mengapa di dalam kok saya jadi lupa ya, di dalam komunikasi komunikasi interpersonal itu karakteristik kemiripan, kesamaan itu kan menentukan ya, dalam hubungan interpersonal misalnya. Bagaimana agar siaran komunitas itu bisa menjadi penunjang pembangunan atau komunikasi pembangunan ya, dari berbagai kajian itu rekomendasi untuk mengembangkan penyiaran yang partisipatif itu isi siarannya harus bersifat mendidik, memberitahu, tapi juga harus menghibur ya, dan membangun saling pengertian. Kemudian di sini faktor pendekatan pendidikan juga penting disusun ya. Jadi ibaratnya kalau kita membuat siaran komunitas baik radio maupun televisi itu sepertinya membuat kurikulumnya juga ya. Seperti membuat kalau kita sekarang istilahnya membuat RPS ya, kalau di kuliah itu ada RPS-nya ya. Nah ini tentu dibuat kurikulumnya yang mungkin disesuaikan, disederhanakan ya, yang kemudian kita sebut sebagai menyusun programnya dengan pendekatan pendidikan itu jadi ada tujuannya, kemudian ada materinya, metodenya ya, dan sebagainya ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya agar partisipasi komunitas itu juga bisa diberikan saluran yang tepat ya, seluas-luasnya, yaitu menyiapkan saluran konsultasi. Dan di sini biasanya kalau di radio komunitas itu membuka saluran katakanlah ada satu mata acara bincang warga atau keluhan warga, dan disitulah masyarakat atau penduduk di suatu desa itu boleh menyampaikan keluhannya ya, walaupun keluhannya itu tidak langsung ditanggapi oleh di dalam siaran itu, tapi kan bisa disalurkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Karena apa? Radio ini adalah radio komunitas misalkan hanya sebagai channel, sebagai saluran, jadi bisa berfungsi sebagai perantara ya. Jadi komunikatornya juga menjembatani antara pihak pemerintah katakanlah dengan masyarakat. Jadi di kita itu dikenal adalah namanya radio komunitas ya. Nah mungkin barangkali Anda masih ingat ya, IPB itu punya dulu ada Agri FM ya. Nah itu Agri FM itu berangkat dari radio komunitas ya. Karena kita sekarang sudah beralih ke media digital, maka Agri FM itu mungkin juga sudah ada format apa namanya dalam bentuk siaran digitalnya ya, dalam bentuk streaming radio Agri FM. Nah, ini kebetulan saya juga udah lama ya tidak memonitor, jadi diingatkan lagi ini ya, radio Agri FM, kemudian ada televisi ya, dulunya ada Agri TV ya, yang kemudian sekarang karena diintegrasikan di dalam media digital hanya dengan branding baru atau bendera baru yang disebut dengan IPB
Ya. Nah, ini yang mungkin yang sudah lama kita tidak mencoba mengevaluasi kembali ataupun mengkonfirmasi kembali apakah ada beberapa radio komunitas yang pernah kita pelajari, kita teliti juga di Bogor ada, kemudian di Karawang ada, di Serang ada, di Cianjur ada, di Bandung ada, dan di beberapa pelosok juga ada. Ya. Tapi nggak tahu sekarang apakah masih ada atau tidak ya. Paling tidak beberapa pernah saya kenal atau saya ketahui ya, tentang radio komunitas. Ya. Nah, kemudian dengan pendekatan jurnalisme atau jurnalisme pembangunan, ini adalah salah satu praktek komunikasi pembangunan yang sebenarnya punya akar yang sudah cukup lama, tetapi kurang didengar. Kenapa? Karena memang di dalam implementasinya, terutama di Indonesia ya, jurnalisme pembangunan itu penerapannya itu di dalam tanda kutip itu diselewengkan ya, dalam tanda kutip diselewengkan atau dimanfaatkan oleh negara atau dalam ini oleh pemerintah hanya sebagai alat untuk mendukung kebijakan pemerintah ya. Kalau di praktek di Indonesia ya. Jadi esensi jurnalisme pembangunan itu sendiri sebagai proses jurnalistik yang harusnya mengedepankan berorientasi kepada masalah-masalah publik atau masyarakat atau komunitas seringkali hanya dijadikan ibaratnya sebagai corong pemerintah saja ya. Jurnalisme pembangunan itu yang berlaku di Indonesia ya. Padahal seharusnya jurnalisme pembangunan itu adalah menghasilkan tulisan termasuk mengedit berita pembangunan untuk media-media cetak ya. Termasuk mengatur produksi surat kabar komunitas ya. Jadi ada juga surat kabar komunitas atau mempersiapkan publikasi untuk penyuluhan. Jadi pendekatannya ataupun strategi penerapan komunikasi pembangunan itu menggunakan pendekatan jurnalis. Ya. Nah, karena bidang ini juga banyak hal yang harus dibahas, inilah barangkali yang menyebabkan mengapa kita di KPM ini memiliki mata kuliah jurnalisme pembangunan atau jurnalistik pembangunan. Yang sayangnya di dalam kurikulum baru karena untuk mengakomodasi kurikulum baru, maka SKS-nya sekarang dikurangi ya dari 3 SKS menjadi 2 SKS. Dan ini yang kalau insya Allah kalau jadi sih besok akan dibahas mengenai kurikulum ataupun rencana perkuliahan. Karena mulai semester depan itu sudah diterapkan kurikulum untuk jurnalistik pembangunan. Ya. Jadi setelah komunikasi pembangunan, itu nanti mahasiswa kalau di KPM itu akan dapat jurnalistik pembangunan, kemudian dan beberapa mata kuliah lainnya yang merupakan konsentrasi untuk komunikasi. Ada 5 mata kuliah kalau nggak salah. Termasuk untuk mendukung materi-materi penyuluhan. Karena apa? Jurnalisme itu mengandalkan kemampuan menulis. Ya. Jadi kalau kemarin Anda di acara Barcode itu ya, ada kan karya tulis, kemudian ada apalagi podcast ya. Karya tulis itu mengandalkan tentu pendekatan jurnalisme. Ya. Beda dengan membuat karya tulis mahasiswa ya. Kalau mahasiswa kan membuat karya tulis biasanya dalam bentuk makalah, itu sudah biasa itu ya. Tapi ketika berbicara dengan karya tulis, karya jurnalistik itu sangat berbeda sama sekali ya. Karena prinsip-prinsipnya apa, kemudian etikanya bagaimana, termasuk juga aspek kebahasaan itu menjadi penting sekali ya.
Karena memang asal-usulnya ataupun akar jurnalistik itu adalah pada penulisan berita. Ya. Nah kalau sekarang kan udah lain ya. Sekarang itu ibaratnya semua orang merasa sebagai seorang jurnalis. Asal bisa memuat video, menguploadnya di YouTube atau di mana-mana, itu dianggap pekerjaan jurnalistik. Padahal tidak, ya, tidak selalu. Ya. Jadi yang konten-konten kreator itu sebenarnya bisa saja mereka mengarahkan dirinya sebagai komunikator pembangunan selama prinsip-prinsip jurnalismenya diterapkan. Ya. Itu yang membedakan dengan karya tulis yang lainnya. Sayangnya saya tidak tahu ya karya-karya Anda apakah sudah bisa dikategorikan sebagai karya jurnalistik atau tidak ya. Saya nggak tahu ya. Karena asisten yang lebih tahu kan. Ya. Ada di kelas ini yang masuk nominasi atau menjadi juara? Kelas ini di MSP ini ada yang mendapatkan penghargaan apa? Mungkin bisa diceritakan ada yang dapat karya tulis? Ada, Pak. Berarti Anda punya akar di dalam jurnalisme itu, ya. Menulis tentang apa? Kelompoknya siapa? Kemarin menulis terkait kesehatan, Pak. Untuk topiknya itu terkait COVID. Oh, temanya kesehatan, kemudian topiknya apa? COVID, Pak. Oh, iya memang sekarang COVID itu menjadi primadona dalam pemberitaan juga dari tahun lalu sampai sekarang. Itu mungkin saja itu bisa jadi contoh karya jurnalistik di mana bagaimana sudut pandang mahasiswa terhadap masalah-masalah COVID. Ya. Kalau cuman isinya hanya mengulang-ulang apa yang sudah dituliskan orang lain, ya itu sih bukan karya tulis namanya. Jadi harus ada pandangan-pandangan yang fresh atau yang baru dari sisi penulisnya. Karena begitu Anda menulis suatu artikel misalkan, Anda itu mewakili komunitasnya, mewakili kelompoknya. Dalam hal ini sebagai mahasiswa. Jadi harus ada ciri dari identitas mahasiswanya. Yang kritis, yang idealismenya ada di situ ya. Harus tercermin sebagai identitasnya. Oke ya, jadi karena sesuai dengan tema barangkali ya, jadi ya cukup diapresiasi kan. Karena kalau di dalam katakanlah di dalam kan biasanya ada lomba-lomba katanya dalam karya jurnalistik itu lomba-lomba menulis biasanya kan selalu ada tema. Jadi ketaatan pada tema itu mendapatkan poin tersendiri dalam penilaiannya. Jadi misalkan ada dua tulisan yang sama bagusnya katakanlah kasarnya, tetapi yang satu sesuai dengan tema, yang satunya tidak sesuai dengan tema. Maka yang tidak sesuai dengan tema itu di-reject, ya, langsung disisihkan. Jadi itulah cara kerja juri-juri lomba karya tulis itu, dia mensortir dulu yang karya-karya yang tidak sesuai dengan tema itu langsung disingkirkan, ya. Seleksinya secara itu ya. Jadi di screening awal itu ketaatan pada tema. Itu jadi poin penilaian yang tertinggi ya. Baru kemudian aspek gagasannya, baru ke aspek kebahasaannya ya, dan seterusnya objektivitas pendapatnya atau datanya, baru di situ ya. Ini kata orang yang pernah sering jadi juri lomba karya tulis ya. Jadi ketaatan pada tema itu menjadi credit point yang tinggi. Nah ini komunikasi sains di kita, ini komunikasi sains itu
belum secara sistematik atau belum secara melembaga banyak disinggung atau dibicarakan. Tetapi di dalam prakteknya itu sudah banyak dilakukan. Ya. Karena pada dasarnya komunikasi sains itu pada hasil-hasil penelitian yang kira-kira bisa diterapkan di masyarakat. Jadi publikasi penelitian menjadikan penelitian yang kira-kira bisa digunakan atau aplikabel di dalam masyarakat. Ya. Banyak. Coba saja Anda di fakultas Anda sendiri di perikanan, coba aja di search berapa banyak judul-judul penelitian yang dikerjakan oleh dosen ataupun mahasiswa. Apalagi mahasiswa, setiap tahun itu berapa mahasiswa yang lulus, itu pasti menghasilkan karya tulis kan, ya, menghasilkan karya tulis dari hasil penelitiannya. Tapi tidak semua penelitian itu bisa langsung diaplikasikan, ya. Minimal itu bisa dipublikasikan di dalam jurnal, itu udah lumayan, ya. Saking banyaknya penelitian-penelitian di kampus itu kadang-kadang kalau dulu tuh ada yang berkelakar, kalau bicara penelitian di kampus tuh kalau ditumpuk itu bisa sampai ke bulan, tetapi manfaatnya ataupun kegunaannya bagi masyarakat itu banyak yang belum merasakan. Itulah karena memang kalau penelitian di perguruan tinggi itu beda dengan di lembaga penelitian milik departemen atau pemerintah. Karena ada riset-riset yang dengan kategori misalkan penelitian dasar. Penelitian dasar itu sangat basic sekali dan hanya untuk mengenali apa saja yang berkaitan dengan karakteristik apa, ya. Hanya sifatnya sekedar untuk menjawab curiosity atau kepingintahuan tentang sesuatu. Ya. Jadi baru sebagai dasar, belum jauh sampai kepada implementasi. Ya. Misalkan meliti udang, cangkang udang, ngapain kok cangkang udang dipelajari gitu? Nah sebenarnya itu hanya penelitian dasar, karena nanti pada berikutnya mungkin ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan dari cangkang udang. Ya. Saya nggak tahu, tapi mungkin Anda orang perikanan barangkali tahu, ya, mengandung apa, ya. Saya pernah dengar karena memang kebetulan dulu saya punya tetangga dosen perikanan, ya, saya lupa namanya Bu Bibi. Itu Anda kenal nggak dengan Bu Bibi? Di MSP apa di THT? Teknologi hasil THP ya kalau nggak salah. THP Pak sepertinya. THP Pak. Ya itu kan kebetulan dulu kan tetangga saya waktu di asrama, ya. Jadi sering cerita-cerita mengenai penelitian dia itu katanya dengan apa namanya? Mengekstrak apa namanya? Nggak tahu apa namanya tuh yang diekstrak. Mungkin ada bahan-bahan yang penting, yang fungsional atau bermanfaat gitu, ya, untuk dijadikan apa. Jadi itulah komunikasi sains atau science communication. Bukan mengkomunikasikan sains, ya. Bukan mengkomunikasikan sains, tapi ada communication science, ada science communication, ya. Kalau mengkomunikasikan sains ya berarti Anda sendiri sebagai mahasiswa belajar, ya. Dosen yang memberikan materi kuliahnya itu komunikasi communication science. Kalau science communication itu hasil-hasil penelitian yang sudah kira-kira bisa diaplikasikan di masyarakat, ya. Jadi kalau kita menggunakan terminologi ini, sebenarnya di orang-orang peneliti, orang-orang kampus juga sebenarnya sebaiknya sih punya kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil-hasil penelitiannya yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Dan ini tidak banyak yang dipahami ataupun diapresiasi oleh kalangan perguruan tinggi misalnya. Sehingga apa? Tidak banyak kalangan perguruan tinggi itu yang menulis di surat kabar misalnya. Kebetulan kalau Pak Rektor kita, Pak Arif itu kan dia juga seorang penulis, ya. Jadi dia bisa menjadi komunikator sains, ya, di komunikator. Jadi secara tidak sadar beliau juga menjadi komunikator pembangunan
terutama kaitannya dengan perikanan, karena memang dia background-nya juga dulu pernah menjadi dosen di perikanan ya, dan bidang pendidikannya juga waktu di Jepang itu kan kaitannya dengan perikanan, kebijakan perikanan. Tujuannya apa? Itu menjembatani kesenjangan pengetahuan itu ya. Di satu sisi ilmuwan itu kaya dengan ilmu, di sisi lain masyarakat yang butuh pengetahuan yang mungkin yang aplikasi itu tidak memiliki saluran, tidak memiliki channel, atau tidak memiliki media. Makanya perlu dijembatani dengan bagaimana menjembatani publik memahami ilmu ya atau sains dan dapat menggunakan hasil-hasil penelitian yang applicable ya. Ini yang didorong di dalam kebijakan penelitian di Indonesia yang sekarang juga masuk lagi di pendidikan ya, dengan dibentuknya badan riset BRIN itu saya lupa, badan riset nasional gitu ya, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional atau apa namanya, yang membawai semua pusat-pusat penelitian di Indonesia ya. Jadi bentuk komunikasi sains itu memang bisa beragam ya, dari mulai merancang komunikasi antar ilmuwan, ya ini bisa juga untuk pertukaran dengan ilmuwan sejenis ya. Tetapi sebenarnya kalau dalam konteks komunikasi pembangunan itu ya, mengkomunikasikan sains ke masyarakat umum. Atau lebih fokus lagi kalau memang memungkinkan, itu mengkomunikasikan hasil penelitian ke pengguna tertentu. Jadi di dalam kebijakan perguruan tinggi itu dulu pernah ada istilahnya ABG ya, ABG link ya. Jadi ABG, A itu akademisi, B itu adalah bisnisnya, G itu pemerintah atau government. Jadi ketiga komponen ini yang bersama-sama duduk dalam suatu tim, katakanlah dalam suatu apa namanya istilahnya, yang menggabungkan ketiga unsur ini ya. Jadi itu yang menangani bagaimana hasil-hasil riset itu bisa dikemas sehingga bisa disampaikan kepada masyarakat luas yang membutuhkan, terutama dengan pengguna tertentu. Jadi dalam kaitannya dengan ruang lingkup yang lain, itu semua bisa berlaku untuk semua aspek ya, dari semua aspek kaitannya dengan ruang lingkup apa namanya, komunikasi pembangunan itu bisa di semua lingkup pekerjaan komunikasi pembangunan. Jadi bidang pertanian ya, kemudian dari mulai apa tadi, dari mulai komunikasi komunitas sampai ke komunikasi sains tadi, itu bisa diterapkan di semua bidang pekerjaan, lingkup pekerjaan komunikator pembangunan ya. Di bidang pertanian, di bidang kesehatan ya. Mungkin Anda pernah diceritakan mengenai, siapa yang pernah cerita tentang KB itu ya, Bu Nino atau Bu Amanah gitu. Itu kan bidang kesehatan, tentang keluarga bencana ya, atau tentang kependudukan. Pertanian udah pasti ya, ada penyuluh-penyuluh pertanian yang dianggap sebagai ujung tombaknya pembangunan pertanian di level petani ya. Ada penyuluh pertanian ya. Penyuluh pertanian itu bisa juga punya spesifikasi sesuaikan dengan komoditinya, misalkan ada penyuluh peternakan, penyuluh perikanan ya. Walaupun dalam beberapa waktu terjadi gonjang-ganjing dalam kebijakan penyuluhan pertanian ini. Jadi terombang-ambing tentang profesi penyuluh pertanian ini. Makanya pernah ada suatu ketika ada lulusan perikanan, karena dia menjadi kepala atau kepala penyuluhan di suatu wilayah, di kecamatan, ya akhirnya dia juga harus bisa bicara tentang ternak, bicara tentang tanaman, ya.
Nah, itu yang terjadi, yang dialami dalam sejarah penyuluhan. Padahal dulunya penyuluh itu juga diarahkan berdasarkan komoditi ya. Ada ternak pangan, ada perikanan, ada peternakan ya, yang disebut dengan penyuluhan monovalen. Kemudian ada istilah penyuluhan polivalen. Jadi seorang penyuluh itu harus mengetahui semua bidang. Karena alasannya, karena kalau kita terjun ke masyarakat, ke petani, katakanlah petani itu tidak hanya bicara tanaman, dia juga punya ternak, kadang-kadang juga punya kolam. Jadi masalah-masalah selain tanaman pangan juga sering ditanyakan. Itulah alasannya mengapa kemudian penyuluh pertanian itu sifatnya polivalen. Jadi dia menangani semua komoditi. Kemudian pernah suatu saat, satu masa di mana dispesialisasi penyuluh ada tanaman pangan, peternakan, perikanan ya. Tapi sekarang ya kita tidak tahu kebijakan setelah otonomi daerah ini yang persoalan yang masih dihadapi dalam kelembagaan penyuluhan ya. Kehutanan juga ada penyuluhan kehutanan ya. Kemudian di dalam lingkungan usaha kecil menengah juga ada penyuluhan UMKM ya. Pertanian kota, pembangunan perkotaan itu juga butuh penyuluhan. Kemudian kaitannya dengan pengembangan remaja dan pemuda ya. Jadi kalau menggunakan pengembangan remaja dan pemuda itu biasanya dengan melalui kursus-kursus keterampilan untuk remaja-remaja yang putus sekolah ya, misalkan tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ya, supaya dia punya bekal keterampilan untuk bekerja atau berusaha, maka diadakannya kursus-kursus. Jadi itu pengembangan remaja dan pemuda ya. Bisa saja dia program-programnya itu menyantol di Kementerian Pemuda dan Olahraga, bisa programnya itu nyantol di Departemen Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Itu ruang lingkup pekerjaan komunikasi pembangunan. Nah kalau di sektor perikanan gimana? Ya tentu saja karena secara kebijakan nasional perikanan itu ada di bawah pertanian ya pastilah semua itu akan sama ya, termasuk penyuluhnya ya. Ada penyuluh perikanan yang walaupun di dalam organisasi kelembagaannya itu banyak penyuluh-penyuluh karena otonomi daerah ya suka-suka pemerintah daerah mau ditempatkan jadi apa tuh harus nurut ya. Jadi banyak yang dulunya penyuluh yang karena penyuluh itu kan tenaga fungsional ya. Jadi dihargai pekerjaannya berdasarkan aktivitasnya ya. Seperti dosen gitu ya. Bagaimana aktivitas pengajarannya, penelitiannya, pengabdiannya. Itu untuk memberikan penghargaan atau rewardnya. Ya ketika penyuluh fungsional ditarik ke administrasi, ke birokrasi ya akhirnya dia seperti dicabut dari akarnya ya. Yang tadinya seorang petugas fungsional jadi birokrat. Itu persoalan yang dihadapi oleh penyuluh saat ini ya. Nah, secara teknis komunikator pembangunan itu bisa jadi technical communication atau komunikasi teknisi ya. Jadi fokusnya adalah pada memproduksi materi-materi komunikasi. Ya di sini dia tidak hanya sekedar mengerti apa itu komunikasi, tapi di sini juga harus mengerti bagaimana produksi materi komunikasi ya. Jadi misalkan dalam produksi media cetak, siaran, rekaman, gambar, video, siaran radio itu semua harus dikerjakan. Jadi technical communication ya. Nah kalau di dalam Departemen Pertanian itu orang-orang yang punya talenta yang seperti ini, itu dia berinduk pada suatu badan khusus ya, atau pusat yang disebut pusat penyuluhan pertanian ya. Jadi dia mendirikan balai-balai informasi pertanian. Karena dia dilibatkan juga dalam produksi materi komunikasi, maka di balai-balai itulah dilengkapi dengan sarana-sarana produksinya. Percetakan ada, studio radio ada,
Kalau dulu kan belum televisi ya, baru dalam bentuk rekaman video ya, menggunakan pita Betacam atau VHS yang sekarang udah tidak dipakai lagi ya. Itu technical communication. Ya. Jadi idealnya seorang komunikator pembangunan juga paham tentang technical communication atau komunikasi teknis. Jadi dia tahu. Jadi kalau misalkan membuat selebaran atau pamflet atau leaflet aja, dia bisa mengarahkan bagaimana cara menyisipkan ataupun memberikan gambar pada suatu artikel atau suatu tulisan misalkan. Ya. Karena dia paham tentang desain grafisnya, ya. Bahkan sampai proses produksinya itu harus dipahami. Ya. Dan itulah sebabnya kenapa kalau dulu di program studi komunikasi pembangunan di IPB saja, itu walaupun mahasiswanya itu levelnya S2, itu dia diajarkan tentang fotografi, tentang produksi media cetak. Karena kita menginduk pada kurikulum yang ada di Los Baños ya, di UPLB di Manila. Ya. Jadi diajarkan seperti itu. Seperti yang dialami oleh Pak Juwara sendiri yang salah satu tim Dinas Kombang, kan beliau kan pernah belajar di Filipina ya, di komunikasi pembangunan. Walaupun untuk level doktorat atau PhD, dia banyak belajar tentang fotografi, tentang televisi. Belajar juga. Karena itu sifat komunikator pembangunan itu, dia mengerti komunikasi, tapi dia juga harus mengerti bagaimana memproduksi materi. Jadi kalau nanti Anda suatu saat diminta di mata kuliah, misalkan Anda mungkin ikut komunikasi bisnis ya, misalnya kan, itu biasanya kalau komunikasi bisnis itu pasti salah satu tugasnya menghasilkan material-material komunikasi atau materi-materi komunikasi. Misalkan untuk mempromosikan UMKM di sekitar kampus. Nah itu prinsip-prinsip dasarnya harus dikuasai, termasuk tekniknya. Karena mungkin sekarang sudah tekniknya lebih canggih, menggunakan software, menggunakan komputer, tentu akan berbeda ya. Jadi katakanlah membuat poster aja, antara yang mengerti desain poster dan yang hanya berdasarkan intuisi saja itu akan jelas akan berbeda. Karena masalah produksi material komunikasi itu gabungan art dan science. Art, science, dan ditambah dengan teknologi ya di dalam memproduksi materi komunikasi ya. Baik, kemudian yang kedua istilahnya sebagai development support communication. Nah, di dalam prakteknya kadang-kadang seorang penyuluh, contohnya penyuluh lagi karena memang contoh yang paling gampang itu penyuluh. Kadang-kadang dia hanya menjalankan development support communication. Jadi material komunikasinya tuh udah disetting, udah dirancang oleh berdasarkan kebijakan pemerintah. Jadi komunikasinya untuk sekedar mendukung pembangunan. Jadi di sini ada dua perspektif dalam komunikasi pembangunan yang paling tidak yang pernah saya pelajari itu. Yang pertama adalah development support communication dan development communication itu sendiri. Jadi filosofinya atau paradigmanya beda ya. Kalau development support communication itu komunikasi itu hanya sebagai pendukung saja ya. Sedangkan development communication dalam artian yang sesungguhnya itu komunikasi itu menjadi bagian integral dari seluruh proses pembangunan ya. Dari mulai menggali masalah. Jadi yang kita sebut dengan participatory development communication, itulah sebenarnya komunikasi pembangunan yang memang yang kita arah yang ideal seperti itu ya. Tetapi kalau dalam development support communication, memang ini gagasan ini pertama kali muncul di lembaga yang mengurusi pembangunan yang PBB ya atau UNDP ya, jadi gagasan ini berasal dari UNDP, istilah Development Support Communication, ya. Komunikasi penunjang pembangunan. Ya karena memang program-program pembangunan yang disetting oleh PBB itu memang
disetting dari atas dalam tanda kurung ya, artinya dari puncak pengambil keputusan ya. Jadi ketika implementasinya, disitulah komunikator pembangunan itu hanya membantu mendukung supaya lancar programnya. Sedangkan program itu sendiri dirancang oleh pihak-pihak lain. Dalam hal ini adalah kalau di level internasional itu oleh UNDP ya. Atau kalau di level kita pemerintah pusat atau pemerintah daerah ya. Kemudian yang ketiga itu information, education, and communication. Nah ini komunikasi untuk meningkatkan kapasitas. Ini kebetulan pernah dipelajari dan diterapkan di bidang perikanan. Jadi mungkin Anda perlu coba ditelusuri lagi bagaimana. Kalau kita singkatkan dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan KIE ya. Komunikasi, informasi, dan edukasi. Ya, asal katanya information, education, and communication. Komunikasi untuk meningkatkan atau mengembangkan kapasitas. Jadi di situ ada proses di mana masyarakat dilibatkan dari menggali masalahnya, apa masalahnya, kemudian dirumuskan sama-sama apa tujuannya, caranya untuk mengatasi masalah itu melalui information, education, dan communication. Ya. Informationnya kaitannya dengan apa saja informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri ya. Education itu kaitannya dengan pendekatannya di dalam proses pemberdayaan atau peningkatan kapasitas. Communication itu kaitannya bagaimana mengkombinasikan media-media komunikasi untuk mendukung suatu program ya. Dan dulu itu ada payungnya yang disebut dengan proyek ZEE ya, zona ekonomi eksklusif. Itu payung besarnya di dalam kebijakan riset di bidang perikanan ya. Karena dalam istilah dalam terminologi di perikanan itu kan ada istilah ZEE atau zona ekonomi eksklusif ya. Dan disitulah dikembangkan program KIE untuk masyarakat pesisir ya. Jadi ada komponen informasinya, jadi mengemas pesan-pesan apa saja yang dibutuhkan, ada proses edukasinya, pendidikan ya, yang dengan sasaran tertentu, ada penggunaan berbagai macam medianya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan yang disebut KIE. Jadi yang saya ketahui justru implementasinya tuh KIE ini adalah di bidang perikanan, ya, di bidang perikanan. Walaupun di bidang kesehatan juga ada, ya, di bidang panganan di gizi juga ada, ya. Tapi yang pernah saya lihat langsung atau paling tidak mempelajari walaupun tidak langsung terlibat, tapi pernah mempelajarinya itu dari KIE ini. Kemudian ada juga yang dalam implementasinya secara teknis itu menggunakan pendekatan social marketing atau social mobilization. Komunikasi untuk menggerakkan masyarakat melakukan sesuatu. Ya. Istilah social marketing itu memang diadaptasi atau diadopsi dari komunikasi pemasaran atau communication, marketing communication. Ya. Dan juga diadaptasi dari teori-teori pemasaran. Ya. Bedanya kalau pemasaran itu yang dipasarkan itu biasanya barang dan jasa, tapi kalau di social marketing itu yang dijual dalam tanda kutip, yang ditawarkan kepada masyarakat itu berupa program atau gagasan. Ya. Jadi di dalamnya juga ada produk, ya, ada produk yang diperkenalkan. Kemudian untuk memberdayakan masyarakat dengan social mobilization itu juga diterapkan dalam banyak bidang ya. Di bidang pangan, di bidang masalah pengendalian hama terpadu ya. Kalau social marketing ini yang pernah secara resmi ya, secara definitif, secara formal mengatakan bahwa dia menggunakan pendekatan teknisnya itu dengan social marketing itu di bidang keluarga bencana. Di bidang keluarga bencana. Oleh karena itu kenapa prinsip-prinsip 5
4P di dalam marketing itu juga akan ada tentang produk, ada tentang place, tentang price, ya. Kemudian tentang produk, price, place, dan yang P yang keempatnya itu promotion atau promosi. Atau yang terakhir ini yang kemudian diistilahkan dengan participatory communication, yang sekarang seharusnya menjadi pilar utama komunikasi pembangunan, apalagi dengan banyak sarana atau media yang bisa mendorong partisipasi publik lebih luas, walaupun tidak secara langsung misalkan ya, karena sudah bisa menggunakan jaringan internet, ya, media digital atau media sosial. Ya. Jadi participatory communication itu setidaknya sekarang sudah semakin terbuka momentumnya untuk diimplementasikan. Ya. Oke, jadi saya kira itu saja ya. Yang berikutnya ini hanya sekedar pengetahuan saja, sekedar Anda tahu saja bagaimana kaitannya dengan respon alumni KPM dalam pekerjaannya, biasanya di bidang apa saja gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan communication specialist. Jadi di dalam perusahaan-perusahaan swasta itu seringkali dia menyebutkan istilah-istilah yang khusus untuk mereka yang disebut dengan communication specialist, ya. Seperti kehumasan gitu ya, atau dalam pengembangan SDM. Bahkan ada juga yang ke jurnalistik sendiri ya, sebagai wartawan. Jadi itu kaitannya dengan bagaimana penerapan komunikasi pembangunan dan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan oleh komunikator pembangunan.